Halo, kembali lagi di channel The Day. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas atau lebih tepatnya sharing berkaitan hal-hal yang perlu kalian ketahui sebagai web designer. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung saja ke file Figma-nya, oke? Nah, apa saja sih yang perlu kalian ketahui sebagai desainer? Nah, di sini yang perlu kalian ketahui sebagai desainer itu, menurut pandangan saya itu, pertama itu teori dan praktek. Nah, biasanya presentasi desainer-desainer itu kebanyakan itu biasanya presentasinya itu teorinya 20, prakteknya 80. Sebenarnya ini tidak salah sama sekali. Tapi alangkah baiknya secara teorinya juga harus dibarengi, at least setidaknya balance ya, bisa dibilang 60 atau 40. Nah, idealnya tuh segini lah. Kenapa? Atau bisa jadi equal, itu lebih baik. Nah, kenapa? Karena menurut, bukan data sih ya jatuhnya, itu menurut saya berdasarkan dari pengalaman juga, eh, dari beberapa interview kandidat seorang desainer itu biasanya cenderung mereka lebih banyak dari sisi praktek dibandingkan dengan teori. Tapi ekspektasi biasanya dari sisi company juga, mereka company menginginkan di sana itu mempunyai basic teorinya juga dan basic dari sisi prakteknya atau dari sisi teknikalnya. Nah, apa saja yang perlu kalian ketahui sebagai desainer dari sisi teori? Nah, ini saya bakal coba saya sharing secara singkat ya. Di sini yang perlu kalian ketahui adalah secara teorinya itu kalian harus mengetahui dari sisi user research, lalu design framework, lalu dari sisi desain technical. Oke, kita mulai dari sisi user research dulu ya. Secara user research itu yang paling umum dan paling populer itu user research itu ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jadi perlu kalian ketahui bahwa user research itu bukan user interview, bukan usability testing, itu adalah metode. Tapi tipe itu adalah kualitatif dan kuantitatif, dan itu perlu kalian ya setidaknya tahu dasar-dasarnya lah ya. Dan ini perlu kalian nanti kalau misalnya ingin tahu lebih dalamnya lagi, kalian bisa baca di internet banyak, atau di NN Group ya paling relevan lah, paling valid kalau misalnya ingin kalian mengetahui berkaitan dengan detail lah dari sisi kualitatif dan kuantitatif itu apa. Lalu metodologinya ini banyak, kayak misalnya interview, kualitatif UT, lalu A/B testing, survei, dan masih banyak lagi yang bisa kalian pelajari dari sini. At least kalian ketahui dari sisi dasarnya dulu aja, apa itu user interview, apa kualitatif UT, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ingin mengetahui lebih dalam, ada namanya UX activity, yang mana ini adalah kumpulan metode-metode riset yang sering digunakan oleh para researcher atau para UX designer atau UX researcher atau interaction designer, apapun namanya. Yang penting kalian designer perlu ketahui hal basic kayak gini. Ini adalah yang di text box itu adalah yang paling umum digunakan atau paling common lah. Dan ini adalah sebuah workflow yang saya dapat dari NN Group gitu. Dan ini memang sering digunakan juga oleh para desainer terutama di kita ya, di Indonesia. Oke. Lalu yang kedua adalah design framework. Nah, design framework, nah ini biasanya sering nih. Design framework itu sebenarnya apa sih? Ya, ini adalah design framework, bisa dibilang adalah desain prosesnya, metode proses dalam membuat sebuah desain. Oke. Nah, apa saja? Nah, sebenarnya yang paling populer itu adalah design thinking. Tapi ada juga yang namanya double diamond, hook model, dan di sini juga ada goals-nya sebenarnya. Kalau bisa menggunakan double diamond apa, design thinking apa, hook model apa. Kalau misalnya ingin jelasnya, kalian bisa baca lebih detail di beberapa website ya. Cari aja di Google berkaitan dengan design thinking, double diamond, dan hook model. Secara prosesnya itu ada beberapa tahapan. Kalau double diamond ada yang discover, define, develop, dan deliver. Lalu kalau misalnya design thinking ada empathize, define, ide, prototype, test, dan implementasi. Kalau misalnya hook model, trigger, action, variable, reward, dan investment. Di sini itu ya bisa dibilang ini adalah sebuah proses.
Nah, kadang orang juga bilang, human centered design. Kalau macam human centered design itu adalah mindsetnya. Mindset itu berkaitan dengan people, berdasarkan dengan human atau ya user lah, sebagai user tuh kayak gimana. Nah, ini adalah human centered design. Human centered design itu ada 3, inspiration, design, dan implementation. Itu adalah design framework. Design framework ini lalu dibarengi dengan human centered design, secara kita fokusnya tuh ke user. Itu. Lalu yang lainnya adalah prakteknya, ada sedikit teori tapi ada sedikit prakteknya juga. Ini adalah desain technical. Nah, desain technical itu bisa dibilang dibagi 2. Ini menurut pandangan saya sendiri. Itu namanya atomic dan design principle. Kalau atomic ini lebih ke sisi aset atau UI kit lah. Kalau misalnya kalian pernah baca dari sisi buku yang namanya Atomic karangan Frost, nah inilah cikal bakal membuat sebuah desain sistem. Atomic itu yang namanya atomic itu yang paling populer itu dibagi menjadi 5 tahapan, 6 atau 5 sih. Atomic, molecule, organism, pages, dan template. Kalau atomic itu kayak semacam text field, button, itu namanya atomic. Kalau molecule itu adalah kombinasi antara kedua atomic komponen. Molekul adalah ya kombinasinya, lalu digabungin lagi menjadi organisme, dan begitu juga seterusnya. Itu ada namanya atomic. Nah, desain token ini lebih ke kalau misalnya kalian bisa menyamakan kayak semacam style guideline, kalau global style-nya CSS lah. Nah, itu loh macam kayak foundation framework, lalu bootstrap. Nah, itu salah satunya mirip kayak desain token. Nah, desain token ini adalah lebih fokus ke sisi warna, font style, padding. Nah, ini bisa digunakan dari sisi desain. Itu namanya desain token. Ini dikombinasikan menjadilah sebuah desain system yang mana nanti bisa kita reusable asset dan end of asset. End of asset itu berkaitan dengan JSON filenya, nantinya bisa kita end of ke dev team. Lalu reusable assetnya kita pada saat kita membuat sebuah aset itu bisa kita gunakan terus. Nah, itu salah satunya dari sisi teknikal, itu dari sisi atomic. Kalau desain principle ini lebih ke detailing dari sisi layoutnya. Nah, di sini ada juga yang namanya teorinya, yaitu kayak visual hierarchy, proximity, contrast, dan balance. Hal-hal kayak gini tuh sebenarnya perlu kalian paham, bukan hanya kayak ngedesain jadi ya. Kalau misalnya kalian ingin jadi seorang desainer ya udah bisa sih, tapi kalau misalnya ingin tahu lebih dalam, tahu teori-teorinya, at least tahu basicnya itu udah cukup gitu, dan itu bakal terus digunakan. Jadi ini adalah desain layout. Nah, ada juga namanya, ada lagi dari sisi technical, dari sisi aplikasinya. Kalau misalnya kalian menggunakan Figma, ini nice to have, tapi bagus untuk kalian pelajari dari sisi toolsnya juga tuh. Nah, itu ya dari sisi hal-hal apa aja sih yang perlu kalian ketahui. Nah, secara hal-hal yang perlu kalian ketahui ya inilah menurut pandangan saya sendiri ya. Yang perlu kalian ketahui bahwa desainer itu, menjadi seorang desainer itu memang gampang, tapi yang bisa menjadi desainer, tahu dari sisi technical, tahu dari sisi teori, dan prakteknya juga bagus, portfolionya bagus, itu jauh lebih di-appreciate, jauh lebih, bisa dibilang harganya tuh lebih tinggi dibandingkan desainer-desainer yang cuman jagonya dari sisi prakteknya aja. Dan itu meningkatkan nilai value kalian sebagai seorang desainer. Nah, oke, segitu dulu saja di video kali ini. Semoga sharing ini bermanfaat untuk kalian sebagai yang ingin meniti karir dari menjadi seorang UX designer. Oke, paling segitu dulu saja, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye-bye.